Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dengan Empozen Rizky Ananda. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen mutu pertemuan ke-6. Baiklah, di pertemuan ke-6 ini saya akan menjelaskan tentang QA dan QC, quality asuransi dan quality control di dalam konstruksi. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang QC, quality control. Quality control adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. QC itu berfokus pada inspeksi, pengujian, dan pemantauan kegiatan operasional dalam proyek. Tujuan QC adalah untuk mendeteksi mengatasi kegagalan dan ketidaksesuaian dalam produk atau layanan yang dihasilkan. Beberapa karakteristik QC yang dapat diperhatikan. Yang pertama itu pengujian produk. QC itu melibatkan pengujian produk secara sistematis untuk memverifikasi kepatuhan dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode pengujian yang relevan dan standar kualitas yang diakui. Inspeksi QC juga melibatkan inspeksi yang cermat terhadap produk atau komponen yang sedang diproduksi. Inspeksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk itu memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelum dikirim kepada pelanggan atau digunakan ke dalam proyek. Tindakan perbaikan. Jika ditemukan kegagalan atau ketidaksesuaian selama proses QC, tindakan perbaikan harus segera diambil. Hal ini melibatkan identifikasi penyebab masalah, perbaikan produk yang telah diperlukan, dan juga pencegahan terjadinya masalah serupa di masa depan. Nah, quality control QA sendiri adalah proses sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses kebijakan dan prosedur di dalam lapangan telah diatur sedemikian rupa sehingga produk atau layanan yang dihasilkan mencapai tingkat kualitas yang diharapkan. QA juga berfokus pada pencegahan masalah kualitas sebelum terjadi. Nah, di sini beberapa karakteristik QA yang bisa kita perhatikan. Perencana kualitas QA melibatkan perencana yang matang terkait kualitasnya. Terus juga produktivitas layanan yang digunakan dan dihasilkan ini termasuk penetapan standar kualitas, identifikasi kualitas, dan juga pengembangan strategi untuk memastikan bahwa kualitas yang dipertahankan secara konsisten. Audit dan pemantauan QA. QA melibatkan audit yang teratur terhadap proses kegiatan proyek untuk menghasilkan kepatuhan terhadap standar kualitas dan prosedur yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah kualitas dan mencegah sebelum terjadinya. Terus pengembangan keterampilan QA. QA juga melibatkan pengembangan keterampilan di dalam pengetahuan yang telah diperlukan oleh tim proyek untuk mencegah tingkat kualitas yang telah diharapkan. Pelatihan sertifikat dan peningkatan kualitas proyek merupakan bagian dari upaya QA untuk meningkatkan kompetensi tim. Terus juga perbedaan QC dan QA. Nah, kalau QC itu berfokus dia diidentifikasi dan diperbaikan atau kegagalan, ketidaksesuaian produk atau layanan yang dihasilkan. Sementara QA itu berfokus pada pencegahan masalah kualitas melalui perancangan, audit, dan pemantauan. Waktu pelaksanaan, ini perbedaannya di antara QC dan QA. Kalau QC dilakukan setelah produk atau layanan selesai diproduksi, sementara QA terintegrasi dalam seluruh siklus proyek, dimulai dari perancangan hingga penyelesaian. Terus juga tujuannya, kalau QC itu bertujuan untuk memastikan kualitas produk atau layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sedangkan QA itu bertujuan untuk memastikan bahwa prosedur atau proses dalam proyek telah diatur sedemikian rupa sehingga produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang telah diharapkan. Jaminan kualitas QC dan QA. Kalau QA sendiri dalam konstruksi memastikan bahwa proyek konstruksi sesuai dengan peraturan standar industri, jaminan kualitas juga memastikan bahwa produk akhir memenuhi persyaratan dan harapan, aman digunakan dan berfungsi sebagaimana mestinya. QA berbeda dengan QC karena QC itu quality control dan sedangkan QA itu quality asuransi. QA itu menangani proses untuk memastikan proyek memenuhi standar yang dibutuhkan sehingga mencegah risiko dan kesalahan. Di sisi lain, QC menampilkan pemeriksaan hasil produk setelah konstruksi untuk memastikan tidak ada kegagalan dan jika ada QC membantu untuk memperbaikinya. Ini buat struktur organisasi di dalam proyeknya QC dan QA.
dia ada PIMPRO, pimpinan proyek, terus di sebelah kirinya ada manajer konstruksi, di tengahnya ada manajer engineering, di kanannya ada manajer pengadaan, terus di bawahnya lagi ada kepala QC dan QA, di kanannya ada engineer listrik, di bawahnya tuh ada engineer sipil, dan di bawahnya lagi itu ada inspektorat, QA dan administrasi, kalibrasi, internal dan audit. Proses penerapan QA dalam proyek kontraksi. Peningkatan kualitas kontrol. Dengan penerapan proses jaminan kualitas, perusahaan konstruksi dapat mengidentifikasi dan mengatasi proyek masalah sebelum menjadi masalah besar. Dalam hal ini mengarah pada kualitas yang lebih tinggi di seluruh proyek, hasil keseluruhan lebih baik, manajemen proyek yang lebih baik. QA itu melibatkan perancangan dan mendokumentasikan semua aktivitas konstruksi secara seksama. Hal ini juga dapat membantu manajer proyek untuk mengantisipasi potensi masalah untuk mengambil tindakan perbaikan secara proaktif sehingga meningkatkan efisiensi dan penyelesaian lebih tepat waktu. Terus juga peningkatan dan kepatuhan standar dan regulasi, pengurangan biaya dan pengerjaan ulang. QA itu membantu mengidentifikasi kegagalan sejak dini, mengurangi kebutuhan pengerjaan proyek ulang, dan mencegah kesalahan merugikan. QA juga memastikan penggunaan material yang efisien untuk meminimalisir pemborosan dan menghemat uang. Proses jaminan untuk memastikan bahwa proyek konstruksi mematuhi standar regulasi industri sehingga meminimalkan risiko masalah hukum atau keselamatan. Peningkatan kepuasan pelanggan. Tujuan QA adalah untuk memberikan proyek berkualitas tinggi yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan dan terus-menerus menegakkan standar kualitas perusahaan konstruksi dan meningkatkan kepuasan pelanggan untuk membangun reputasi positifnya. Terus juga peningkatan keselamatan proses. QA memastikan bahwa semua aktivitas konstruksi mematuhi standar dan peraturan keselamatan. Hal ini membantu mencegah kecelakaan, cedera, dan potensi langsung tanggung jawab hukum bagi perusahaannya. Mungkin penjelasan buat pertemuan ke-6 ini saya akhiri. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.